Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini sebelum saya menarik energi ya, kita santai sejenak ya. Mungkin akan ada info ya yang akan saya bagikan, yang insya Allah akan bisa manfaat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, seperti biasa sobat ya, santai dulu ya. Sering saya tekankan ya, ataupun sering saya infokan ya buat semua sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Ketika menonton video saya ya, harap mohon bersabar ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Dan alhamdulillah ya, sudah banyak sekali ya, bahkan ribuan ya sahabat di channel Ruang Batin ini yang sedikit demi sedikit ya, berjalannya waktu itu sudah bisa memahami ya, sudah bisa mengerti maksud saya ya. Kira-kira seperti itu. Biarpun saya mengenal di dunia YouTube ini ya, untuk masalah konsultasi juga itu baru bisa dikatakan masih beberapa bulan, dan alhamdulillah ya, ribuan ya sudah yang sudah memahami, sudah mengerti ya bagaimana Dani Kasyaf karakternya, bagaimana cara penyampaiannya, dan itu saya tidak mau terburu-buru ya. Saya mencoba untuk membawa kalian ya, untuk apa ya istilahnya, membawa kalian dalam melatih kesabaran, kira-kira seperti itu ya. Karena jelas ya, orang yang sabar pasti disayang oleh Tuhan ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya. Tidak lupa ya, saya tetap salam santun saya ya buat semua sekali lagi, dan sekali lagi untuk sahabat yang sudah konsul sama saya ya, semoga kalian baik-baik saja ya. Ketika sudah saya kasih solusi ya, semoga itu akan dijalankan dan akan baik-baik saja ya. Terutama sahabat dari channel Ruang Batin yang jauh ya, dari Singapura ya, salam dari saya yang sudah konsultasi sama saya, yang dari Singapura ya, saya salam dari saya, yang dari Malaysia ya, salam dari saya ya, yang dari Hong Kong ya, salam dari saya ya, yang dari Brunei ya, salam dari saya. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, mungkin itu sahabat di channel Ruang Batin yang jauh ya, yang jauh dari Indonesia ya, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah ya, ketika menonton channel Ruang Batin, mereka adanya suatu adanya suatu kecocokan ya, dan akhirnya mau berkonsultasi ya. Hitung-hitung juga menambah persaudaraan, kan itu akan lebih baik ya. Mereka, biarpun mereka di lain negara ya, kita kan Indonesia, mereka di lain negara, mungkin yang kerja TKW ataupun asli sana, ya salam dari saya ya, dari Indonesia, kan kira-kira seperti itu ya. Itu poin yang pertama sobat ya. Poin yang kedua ya, terkadang balik lagi ya, terkadang ini saya ketawa ya membaca komentar-komentar itu. Ada yang ya tidak banyak ya, bisa dikatakan 1-2 orang yang lagi-lagi mengatakan, ini yang membaca kartu kan ditujukan sama saya, ini yang membaca kartu kelihatannya kurang cerdas untuk mengarang lah. Ya saya membaca itu kemarin-kemarin tuh ketawa sendiri gitu. Ada yang komen seperti itu, katanya saya ini kurang cerdas dalam hal mengarang, menyampaikan sesuatu lah. Perlu saya tekankan ya buat semua sahabat saya di channel Ruang Batin ya, yang sudah subscribe ya, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, memang tujuan saya ini bukan untuk mengarang-arang cerita ya. Kan kemarin saya bilang ya, jangan samakan ya channel Ruang Batin, biarpun ini pembacaan tarot, jangan samakan sama channel-channel lain ya, karena mungkin mereka punya prinsip sendiri ya, dan saya pun di channel Ruang Batin ya sama sobat ya, punya prinsip sendiri gitu loh ya. Jadi saya itu memang tidak cerdas, tidak pandai untuk dalam hal mengarang. Karena apa? Karena tujuan saya, misi saya untuk memecahkan solusi ya, kira-kira seperti itu ya.
Kalau saya hanya mengarang-arang ya, apa bedanya nanti kalian sama menonton sinetron? Kan seperti itu. Ya, hanya membuat senang belaka tetapi tidak ada manfaatnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, yang saya sampaikan, yang saya sajikan itu saya berharap ya ketika saya juga memberikan ya informasi-informasi penting itu juga akan mampu merubah hidup kalian semua. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi hanya tidak terfokus sama kesenangan sesaat ya. Beda ya kalau kita nonton sinetron mungkin ya akan membawa yang galau, yang bersedih itu kan bisa hilang tapi kan sesaat. Untungnya kan tidak ada, kan seperti itu. Nah, ya. Saya tidak mengatakan tarot lain itu istilahnya tuh biar mereka sendiri-sendiri, saya punya misi sendiri gitu loh. Saya di sini ya untuk juga istilahnya menghibur kalian ya yang mempunyai galau, yang mempunyai kesedihan dan plus saya ingin memberikan apa yang memang tertangkap. Jadi bukan hanya hiburan ataupun kesenangan belaka yang tanpa arti. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon untuk Anda ya yang berkomentar katanya saya kurang pandai mengarang ya, saya jawab. Memang saya Dani Kasyaf tidak pandai berhalusinasi, tidak pandai mengarang karena tujuan saya memang ingin menembak dan ingin membantu menemukan solusi. Jadi bukan hanya suatu karangan-karangan belaka. Ya kira-kira seperti itu ya. Jangan disamakan pembacaan di channel Ruang Batin ini dengan tarot lainnya ya. Sekali lagi ya, mereka punya misi sendiri-sendiri ya, punya prinsip sendiri-sendiri. Sama di channel Ruang Batin saya pun punya prinsip sendiri-sendiri, punya misi sendiri-sendiri. Jadi jangan salah paham sobat ya, jangan disamakan pembacaan kartu tarot di channel Ruang Batin sama di pembacaan-pembacaan lainnya. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi ketika Anda mengatakan saya kurang cerdas dalam hal mengarang, ya mungkin Anda sedikit kurang ngopi, kan seperti itu ya. Seperti itu makanya kalau komen itu ya ngopi dulu kan seperti itu. Ya kalau Anda yang berkomentar seperti itu kalau masih gabung 1-2 hari ya saya maklumi ya. Ketika kalian sudah lama ya itu mengikuti saya pasti kalian mengerti gitu loh ya. Jadi tidak hanya menghilangkan kalau sesaat nanti saya mengarang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia. Tapi apa nanti ujung-ujungnya kan seperti itu ya, ya toh. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya bisa saja membacakan kartu yang baik-baik sama kalian ya, hampir tidak ada keburukan. Tapi nanti seperti apa ending-endingnya kan juga kan kasihan gitu loh, ya toh. Nah, seperti itu sobatnya. Jadi jangan salah paham untuk bisa menyikapi di channel Ruang Batin. Kira-kira seperti itu. Kalau saya mau istilahnya kalau saya hanya mau menghibur kalian ya, istilahnya seperti itu agar bisa subscribe saya meningkat ya. Bisa saja ya ini kartu yang buruk-buruk saya sobek aja semua ya toh. Saya tinggalkan yang baik-baik. Nanti secara pembacaan itu munculnya yang baik-baik. Loh kan seperti itu, logika saja ya toh. Tapi kan tidak membantu itu namanya gitu loh ya toh. Nah, maka dari itu dengan tujuan pembacaan energi tarot bisa menghibur plus akan bisa memberikan manfaat, memberikan solusi-solusi. Memang ketika ada suatu keburukan ya semoga kalian bisa merubahnya untuk menjadi yang lebih baik ya. Itu misi dan visi saya ya. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi ya, saya tidak membahas channel ataupun channel tarot lain ya. Saya tidak mau membahas itu ya. Karena tidak boleh ya sendiri-sendiri ya. Kan rananya sudah beda sendiri-sendiri gitu loh ya. Itu ya. Dan ada lagi yang komentar ya ketika saya membahas penarikan energi tentang zodiak itu komentarnya baru saya lihat ya, baru saya lihat 7 menit yang lalu itu sudah mengatakan zodiaknya kok tidak dibacakan loh ya, berarti Anda ya tidak mengikuti sampai habis ya. Saya tidak pernah ketika saya membacakan zodiak ya terus zodiaknya itu tidak saya sebut, itu saya tidak pernah. Silakan cek semua YouTube saya kan seperti itu ya. Nah kira-kira seperti itu. Ketika saya memang membacakan zodiak ya pasti zodiaknya saya sebut gitu loh ya. Nah komentar Anda masih 7 menit mengatakan, masih 7 menit yang lalu mengatakan ini kok zodiaknya tidak disebutkan lah ya, berarti Anda kok tidak mengikuti sampai habis kan seperti itu. Itu loh sobat ya. Makanya ya wis gitulah, makanya saya itu harus lebih bersabar lagi ya. Mungkin bisa dikatakan ya mungkin kalian ada suatu masalah sehingga kalian kurang
bisa berpikir jauh, kurang bisa adanya kesabaran, itu memang saya maklumi kan, kira-kira seperti itu ya. Gitu sobat. Sama ya. Bukan berarti saya ini apa ya, saya juga pernah ya, ketika saya apa ya, ribet pikiran saya, hati saya tidak tenang, itu terkadang saya menyikapinya itu sama juga dengan rasa terburu-buru. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi salah paham, salah tangkap, dan itu akan bisa menyebabkan suatu masalah. Nah, kan seperti itu. Makanya saya di sini ya, makanya sobat ya, saya di sini ya mendirikan channel Ruang Batin di YouTube ini ya, agar bisa membawa kalian lebih rileks lagi ya, lebih sabar lagi dalam menangkap sebuah pembicaraan-pembicaraan atau informasi-informasi yang saya sampaikan. Kan kira-kira seperti itu ya. Seperti itu, agar apa ya, agar lebih bisa bersabar lagi, karena jelas sobat ya, ini bisa dikatakan 1000% lebih ya, tidak bisa dipungkiri. Ketika kalian sabar, saya berani pastikan ya, saya berani yakin ya, bahwa Tuhan ataupun Gusti Allah itu akan berada di dalam diri kalian, akan berada di dekat kalian. Itu sudah mutlak kan, kira-kira seperti itu. Makanya saya mencoba, ayo lebih bersabar lagi, seperti itu ya. Jadi jangan dilihat masalah pembacaannya, ini nanti senang, ini nanti buruk. Jangan seperti itu sahabat ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ambil manfaatnya. Ketika memang itu menguji kalian dalam hal kesabaran, itu saya rasa tidak ada jeleknya ya. Karena orang yang sabar itu pasti tidak ada jeleknya ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa ditangkap sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya saya ini bukan marah ya, bukan emosi enggak. Ya itu tadi, saya itu terkadang ya Allah gitu loh, membaca komentar kalian itu sepertinya, lah Anda ini berkomentar apa tidak dipikirkan dulu, kan seperti itu ya, sampai mengatakan saya kurang cerdas untuk mengarang sehingga tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan lancar. Lah memang tujuan saya itu bukan mengarang gitu loh ya. Mungkin Anda mengikuti channel saya ya, bisa dikatakan mungkin masih 1-2 hari. Saya kan apa, silakan cek kalau nggak percaya. Kemarin-kemarin sudah saya jelaskan, ketika saya membacakan kartu kenapa kok saya tidak bisa cepat, itu sembari saya mendapatkan informasi ya, sembari menangkap jikapun ada suatu petunjuk. Nah itu yang saya sampaikan ya, kira-kira seperti itu. Tidak bisa sobat kita membaca cepat ujuk-ujuk dapat petunjuk, itu tidak bisa. Semuanya ada proses ya. Ya, terus terang saya bukan orang suci, saya bukan orang sakti. Ya bisa dikatakan cepat atau lambat itu saya tetap akan menangkap suatu petunjuk yang itu nanti saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ya, jadi bisa dipahami sobat ya, agar tidak apa ya, salah paham ya dalam menyikapi di channel Ruang Batin ya, kira-kira seperti itu. Ya toh? Nah, ada yang bilang lagi channelnya kurang berbobot ya. Kemarin kan saya sudah bilang ya, kurang apa saya bilang. Ketika kalian merasa dipusingkan ya, merasa bahwa menonton di channel Ruang Batin ini tidak ada kesenangan, justru membuat kalian pusing, justru kalian membuat menggebu-gebu. Ya jangan ditonton ya. Silakan pindah ya. Silakan cari channel yang membuat hati kalian senang ya, yang membuat hati kalian bahagia. Kan seperti itu. Jangan dipaksakan, nanti malah akan buruk sama kalian ya. Karena sekali lagi saya mencoba untuk mengajak kalian untuk lebih bersabar lagi ya. Kira-kira seperti itu sobatnya. Ketika kalian mengatakan tidak berbobot, tidak ini, tidak itu, ya itu kesalahan kalian sendiri. Kenapa kalian masih nonton? Loh, kan seperti itu ya, enak kan sama saya ya. Karena saya yakin ya, dari ibaratnya dari 20 orang lah ya, biarpun tidak ada 20 orang ya, saya mengatakan biarpun tidak ada 20 orang, itu yang ribuan ya, itu insya Allah akan senang, akan cocok dengan menonton di channel Ruang Batin, karena mereka mengerti, mereka adanya suatu kesabaran ya, mereka sudah mengerti karakter saya, cara penyampaian saya, dan visi misi saya seperti apa. Insya Allah yang ribuan ini lebih mengerti, dan saya terima kasih ya untuk yang sudah ribuan ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya, dan saya juga pernah bilang kan, saya ini tidak anti kritik ya, tidak anti saran ya, silakan, tetapi ya itu tadi ya, harap difikirkan dulu sebelum kalian mengkritik, sebelum Anda mengkritik saya ya, difikirkan dulu kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan bergabung di channel saya 1 hari 2 hari
apalagi nontonnya itu di skip-skip tidak sampai habis terus kalian komentar. Nah, itu yang jadi masalah, nanti akhirnya tidak ada kecocokan, membuat kalian makin pusing ya, makin sakit hati menonton channel saya, ya lebih baik jangan ditonton. Kan kira-kira seperti itu gitu loh. Karena tujuan saya ini biar membawa kalian itu senang, lebih rileks dan juga ada manfaatnya, mendapat informasi-informasi, bukan sebaliknya. Kalian tidak suka, kalian paksakan, malah nanti yang kalian dengar ya dari saya tidak akan manfaat, tidak akan bisa mengena dan tidak akan bisa menemukan solusi ya. Biarpun ini bersifat general reading, kira-kira seperti itu ya, cepat ya. Memang kalau mengarang saya tidak bisa ya, itu loh. Itu loh. Jadi bukan hanya Anda saja yang menyaksikan tarot lain. Saya terkadang juga ya melihat sahabat-sahabat yang pembaca tarot di lainnya. Ya saya tidak mau komen apa-apa. Saya sudah tahu maksudnya itu seperti apa. Tapi kan itu kan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh orang lain mencampuri channel orang lain. Contohnya saya ya mempunyai channel Ruang Batin. Terus saya komen di channel orang dengan apa? Dengan semaunya saya. Ya itu tidak boleh gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Saya sudah tahu semua. Oh, ini channel tarot seperti ini tak maksudnya. Ini yang channel tarot seperti ini tak maksudnya. Saya sudah memahami itu semua gitu loh. Cuman kan hanya saya melihat saja diam, ya sudah biarkan. Kan seperti itu ya. Ketika saya mau mengkritik, ya bisa saja, tapi buat apa gitu loh. Saya juga mendirikan channel, kecuali saya tidak mendirikan channel Ruang Batin, saya kritik. Kan seperti itu, ya toh. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya kritiknya tidak ngawur ya, tidak 1-2 hari gabung terus saya kritik ya, apalagi saya skip tidak sampai full habis terus saya kritik, saya tidak begitu ya. Ketika saya mau mengkritik seseorang itu ya saya lebih apa ya, lebih dalam mengenalnya ya, tidak bisa singkat ya, lebih lama lebih dalam saya mengenal dulu bagaimana ya tontonannya, kan seperti itu. Terus saya tonton terus sampai habis bagaimana, itu nanti kan bisa menimbulkan suatu kesimpulan. Nah, boleh itu dikritik. Ketika masih 1-2 hari ya gabung, apalagi nontonnya di skip-skip, terus kita kritik, nah itu yang menjadi pertanyaan ya. Kira-kira seperti itu. Itu tadi berarti Anda itu apa ya? Ya silakan ditambah hiburannya, kopinya, kan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Itu loh. Sekali lagi ini saya bertujuan membuka konsultasi juga masalah channel tarot seperti ini agar kalian bisa, satu, termotivasi, dua, bisa adanya lebih sabar lagi, tiga, biar adanya suatu manfaat setelah melihat ataupun mendengar ataupun menonton di channel Batin, agar kalian juga mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya semu belaka, tidak hanya kesenangan yang semu belaka ya. Maksud saya kesenangan semu belaka itu ketika sudah menonton habis tidak ada manfaatnya. Ya itu namanya kan semu belaka. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, sebentar lagi saya akan menarik ya energi ya dari 5 zodiak ya. Nanti akan saya acak ya sobat ya. Saya akan acak cara pengambilan kartunya ya. Maksud saya itu biar kalian tidak bingung dengan kata-kata saya, silakan ditonton, jangan di skip ya. Seperti itu. Saya yakin yang sudah lama bergabung pasti mengetahui, pasti tahu ya karakter saya, bagaimana cara menyampaikan. Jika cara saya menyampaikan itu mungkin dengan bahasa yang agak tersendat-sendat, bukannya saya tidak bisa, saya menangkap informasi-informasi apa yang saya dengar ya, bisa saja setiap detik ya, setiap menit itu datang. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Sekali saya membacanya los terus cepat, yang mana mungkin saya bisa konsentrasi untuk menangkap. Itu namanya hiburan ya, semu belaka nantinya. Saya tidak mau seperti itu ya. Saya bertujuannya bisa memberi kalian semangat, juga hiburan, juga ada manfaatnya dengan adanya suatu petunjuk-petunjuk yang didapatkan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Gitu loh. Ya, saya terima kasih ya sekali lagi untuk sahabat channel sahabat kita ya di channel Ruang Batin
yang sudah jauh ya, ataupun beda negara ya, ataupun yang bekerja menjadi TKW, TKI kan. Ya, saya terima kasih ya, salam kenal, salam persaudaraan kan, kira-kira seperti itu ya. Baik kalian yang dari Indonesia yang bekerja maupun yang asli pribumi dari negara tersebut ya. Karena terus terang ya, saya juga kaget kok jauh-jauh gitu loh ya. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei. Ya kira-kira seperti itu. Ya mereka semua mengatakan setelah lihat apa ya channel saya itu merasa adanya cocok, biarpun itu dikatakan general reading. Ketika dia privat mungkin dia apa ya istilahnya membuktikan. Ya, coba saya buktikan apakah kalau saya privat akan lebih mengena. Ternyata apa? Alhamdulillah mengena, itu kata yang sudah konsultasi sama saya, lebih mengena lagi. Itu bukan saya yang mengatakan tapi yang sudah konsultasi ya. Sampai sahabat kita yang jauh ya, beda negara pun alhamdulillah setelah menemukan channel Ruang Batin ya, saya bersyukur ya. Gitu loh ya. Saya juga apa ya akhirnya bisa tahu, biarpun saya tidak pernah ke luar negeri kan, saya bisa tahu ya energinya ya, ketika kalian berada di Singapura, berada di Hong Kong, berada di daerah Brunei Darussalam, Malaysia, saya kan sudah bisa mengetahui energinya secara energi kan, seperti itu. Makanya sobat ya, sekali lagi kesabaran itu penting ya. Kesabaran itu sangat-sangat perlu. Karena apa? Karena kesabaran itu jelas akan memberikan kalian suatu keselamatan. Kalian akan diberikan suatu hidayah yang benar-benar menyelamatkan hidup kalian ya. Ketika kalian tidak sabar, banyak contoh-contoh ya dari orang-orang yang berada di penjara itu kan semua tidak sabar. Kan kira-kira seperti itu ya. Kala dengan apa nafsu emosinya, nafsu amarahnya ya. Ketika kalian sabar, itu sudah pasti kalian akan terselamatkan ya dari hal-hal duniawi yang buruk, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya sering bilang ya, saya ini tidak apa ya istilahnya, biarpun saya tidak membalas komentar kalian ya, tetap saya simak, jangan khawatir ya. Jadi tetap saya kontrol, tetap saya baca ya. Jadi istilahnya kalian komentar ke saya itu insya Allah tidak akan sia-sia. Karena apa? Biarpun tidak saya balas, saya akan membaca kan, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tidak membaca, tidak mungkin saya mengetahui ya, seperti apa, seperti kritik-kritik dari kalian yang sudah saya ungkapkan. Kan tidak mungkin saya tahu kalau saya tidak membaca. Berarti apa? Berarti saya membaca, biarpun saya tidak membalas ya, karena kan banyak sekali yang komentar, tidak mungkin saya membalas satu persatu ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja ya. Tadi sudah saya tarik energinya ya. Semalam sudah saya tarik energinya ya. Semalam sudah saya apa ya bisa dikatakan saya sudah mencari petunjuk dan akan saya bacakan ya. 5 zodiak yang sudah tertangkap energinya. Zodiak apakah itu ya? Silakan jangan di-skip sobat ya. Saya akan mulai ya. Tapi saya acak sobat ya. Setiap zodiak ya mempunyai 3 kartu ya sobat ya. 1, 2, 3 ya, tetap ya, asmara, pekerjaan, keuangan ya, bisa tangkap ya. 5 zodiak ya. Saya tarik energinya nanti kira-kira seperti apa, dan itu nanti semoga akan bisa manfaat ya. Ketika mungkin ada suatu keburukan ya, harap dirubah ya. Karena ini sekali lagi bersifat general, biarpun bersifat general semoga akan bisa tepat dan akan bisa mengena sama kalian. Sekali lagi saya tidak pandai mengarang ya, kira-kira seperti itu. Kalau mau hiburan semata ya, membuat hati kalian senang semata ya, silakan cari channel lain ya. Karena di channel saya bertujuan fokus ya, bertujuan fokus dan apa ya intinya itu memberikan rasa semangat tetapi ada manfaatnya ya. Kira-kira seperti itu. Ini mejanya tidak cukup ya, saya tarik 2 dulu ya, nanti yang 3 apa lanjut ya, kira-kira seperti itu. Karena saya di sini intinya lebih serius sobat ya, lebih menuju ke
keseriusan daripada menghibur kalian ya. Karena kan yang dicari, saya yakin yang kalian cari itu bukan hanya sekedar hiburan ya, tetapi kan keseriusan untuk mencapai nanti apa titik terangnya, agar bisa kalian keluar dari jeratan-jeratan yang sulit, menemukan solusi, kan kira-kira seperti itu. Biarpun ini secara general reading ya, sekali lagi yang saya tembak zodiak kalian, dan ini bersifat prediksi juga terawang, mohon sikapi dengan bijak ya. Oke, saya rasa sudah jelas sobat ya. Saya tadi memberikan informasi ya, mulai A sampai Z ya, kira-kira seperti itu. Bismillah. Oke, bismillah, semoga akan bisa mengena ya. Ketika memang zodiak kalian muncul yang apa ya, yang baik tetap ya, jadikan motivasi. Yang kurang baik tetap kalian harus bisa berusaha untuk bisa merubah ya. Sekali lagi ini bersifat general reading. Ketika kalian masih kebingungan ya, silakan privat sama saya, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya kuak, saya bongkar. Dan alhamdulillah ya, sampai saat ini pun belum ada yang meleset. Bukan saya sombong ya, tidak ada yang meleset ketika saya tebak dan akhirnya menemukan solusi ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya buka untuk zodiak pertama ya. Zodiak apa ini ya? Tetap ya, harap bersabar ya. Sekali lagi ketika saya mengatakan zodiak yang saya baca, pasti zodiaknya saya omongkan ya. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti saya menyanggupi zodiak nanti akan saya baca terus saya tidak menyebutkan zodiak, tidak seperti itu. Tidak ada di channel saya seperti itu. Ketika saya mengatakan membaca suatu zodiak, pasti zodiaknya saya sebut. Kira-kira seperti itu. Jikapun kalian mengatakan tidak disebut zodiak ya, berarti kalian nontonnya kurang lama ya, kurang apa istilahnya, kalian nontonnya itu di skip-skip, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya buka yang pertama sobat ya. Semoga akan bisa mengena, insya Allah akan bisa mengena ya. Ini ada 8 cup sama strength. Bisa dilihat sobat ya, ada 8 cup ya, ini ada strength ya. Ini untuk asmara. Terlihat di sini kalian mencoba untuk bisa menyetabilkan asmara yang kalian tertangkap energinya ya. Sekali lagi di kartu pertama ini dari sahabat di channel Orang Batin ini tertangkap berusaha untuk bisa menyetabilkan asmara kalian ya. Di sini kalian menjalankan asmara penuh dengan kesabaran, keikhlasan, keberanian. Dalam hal keberanian itu dalam tanda kutip ya, bukan berani apa, tetapi berani istilahnya menghadapi rintangan, menghadapi liku-liku kehidupan kalian itu berani agar bisa mencapai sebuah asmara. Itu yang saya tangkap energi kalian di kartu strength ya, bisa ditangkap ya, adanya suatu kesabaran ya, adanya suatu keikhlasan ya. Oke, bisa ditangkap ya. Dan untuk kartu kedua ya, saya tadi mengatakan ada 8 cup ya, ada 8 cup. Di sini rupanya apa ya, bisa dikatakan meskipun kalian mencoba untuk bersabar, ikhlas, berani menghadapi rintangan ya, di sini kelihatannya kalian masih dihadapkan dengan adanya suatu permasalahan-permasalahannya, di mana kalian masih kesulitan ya. Bisa saja belum waktunya, ataupun kalian di sini mungkin bisa saja apa ya, disuruh mencari solusi, kan kira-kira seperti itu. Dan ketika muncul 8 cup artinya apa, biarpun balik lagi ya, biarpun kalian menjalankan kesabaran, keikhlasan, keberanian ya, di sini terlihatannya kalian masih kesulitan, masih belum adanya kestabilan tentang hal asmara. Banyak pengkhianatan, banyak kebohongan di sini. Kalian merasa kecewa, kalian juga merasa meninggalkan. Akhirnya seperti itu. Bisa saja kalian yang meninggalkan atau ditinggalkan di sini. Jelas ya, ini untuk yang asmara ya. Oke. Seakan-akan ini asmara kalian sempurna, tetapi dalam hati kalian terkadang juga mengalami suatu sakit hati, patah hati, kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap ya sobat ya.
Oke, kita lanjut untuk masalah pekerjaan. Ini tadi asmara ya. Ini pekerjaan ada The Empress sama Tower ya. Lihat ya. Ini The Empress ya, ini The Tower ya. Saya bacakan The Empress dulu. Ini untuk masalah karir. Di sini kalian mencoba untuk menyetabilkan, dan di sini saya menangkap energi kalian. Kalian menginginkan sebuah apa ya pertumbuhan, perkembangan, kemakmuran dalam hal kesuksesan berkarir ya. Kira-kira seperti itu. Kalian di sini kuat cita-citanya ya untuk bisa sukses dalam hal karir. Di sini jelas energinya kuat ya. Menginginkan suatu pertumbuhan dan perkembangan karir. Di kartu kedua ada The Tower ya, tadi saya bilang ya, ada The Tower. Di sini tertangkap energi kalian ya. Kalian di sini masih kesulitan karena apa? Di sini tertangkap masih adanya energi dari pihak ketiga ya, yang mungkin bisa saja sentimen sama kalian ya, bisa saja memukul kalian dari belakang. Kira-kira seperti itu, sehingga di sini menyebabkan goncang ataupun goyah masalah karir kalian. Ada saja masalah kan seperti itu. Biarpun kalian di sini berusaha untuk membangun, berusaha untuk lebih kuat, tetapi di sini kelihatannya kalian masih dihantam suatu permasalahan, yaitu dari orang ketiga. Bisa orang dekat, bisa orang di sekitar kalian. Maksud saya bisa teman dekat ataupun bisa orang lingkup di sekitar kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kurang bisa stabil di sini, biarpun kalian masih menginginkan semua itu dan mencoba untuk membangun ya, kestabilan di sini masih belum bisa kelihatannya sahabat ya. Oke, ini untuk faktor sektor keuangan atau seputar keuangan. Di sini ada 10 cup sama The Devil ya sahabat ya. Di sini artinya 10 cup ya, kalian menginginkan suatu keuangan yang stabil, menginginkan suatu cadangan-cadangan keuangan ya yang banyak, kira-kira seperti itu ya. Berharap kecukupan di sini, tidak kekurangan ya di sini ya. Itu bagus ya. Itu sudah kalian kerjakan ya. Sudah kalian jalankan ya. Kira-kira seperti itu di sini ya. Adanya suatu istilahnya, ada suatu perjalanan ya, bukan adanya stuck, bukan adanya pemikiran saja, tetapi sudah kalian jalankan bagaimana untuk bisa mendapatkan kestabilan ya. Tetapi di kartu, oh mantap ya, di kartu kedua ini terbantahkan ya, ada suatu bantahannya. Di sini kalian ternyata masih kesulitan karena adanya The Devil, energi hitam. Artinya bisa saja energi ini dari oke ya, kuat ya, getarannya kuat ya. Bisa saja di sini adanya suatu kiriman energi hitam ya. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin ya, adanya suatu penutupan ya dalam hal astral ya. Jadi serasa mampet, serasa tersumbat ya keuangan kalian. Biarpun kalian berusaha ya, kerja pontang-panting lari ke sana ke sini, ya memang mendapatkan gaji, ya memang mendapatkan uang, tetapi belum bisa untuk apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Yaitu tadi kalian menginginkan kestabilan, kalian menginginkan cadangan-cadangan, itu masih kesulitan kalian di sini karena adanya tertutup energi hitam ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya akan deteksi ya. Semua. Ini kenapa ini ya sobat ya? Saya tidak habis pikir ya sobat ya. Di sini kelihatannya laki-laki ya. Terkadang saya apa ya, ketika membacakan zodiak ya, dan energinya itu energi kesedihan, energi kurang bisa menemukan suatu keberhasilan. Ketika zodiak itu muncul terus, itu saya bersedih sobat ya, gitu loh ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini tetap mengikuti saya energinya ya. Di sini kelihatannya apa ya, kuat mengikuti saya terus. Intinya saya harus bisa mengungkap di sini ya. Kira-kira seperti itu ya. Dari informasi sahabat saya juga mengatakan, saya sempat kaget juga ya. Dari terawangan saya juga kok sama informasinya sahabat saya. Di sini kalian ya,
Saya sebenarnya apa ya, bisa dikatakan ya tidak tega ya kalau mengatakan ini terus ya. Tapi apapun itu harus saya katakan ya sobat ya. Di sini kalian berada di naungan arah bersabar sobat ya. Di sini kalian berada di naungan zodiak Libra. Semoga akan bisa bebas ya, nah, zodiak Libra. Di sini adanya zodiak Libra ya kalian ya. Tetap semangat sobat ya. Saya sendiri terkadang apa ya, adanya suatu kesedihan dalam hati ya. Kenapa zodiak Libra ini kok sering muncul dalam hal mungkin roda masih di bawah ya. Kira-kira seperti itu. Padahal tadi malam sudah saya tarik energinya dengan saya berharap semoga Libra ini akan bisa agak enakan lah, agak stabil. Tetapi nyatanya Libra lagi yang keluar ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, semoga kalian tetap kuat, tetap berjuang ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini terlihat ya saya tidak bisa membongkar secara dalam ya. Ketika ini general reading itu saya takut akan ada aib ya, saya tidak boleh. Ketika kalian privat monggo akan saya bongkar semua. Kira-kira seperti itu ya. Itu ya sobat ya, bisa ditangkap ya. Semoga Libra bisa kuat ya sobat ya. Saya berharap seperti itu ya. Ini benar-benar kasihan untuk zodiak Libra ini ya. Terus mengejar saya energinya ya. Oke, saya baca zodiak yang kedua ya. Semoga akan bisa tepat untuk Libra ya. Ini ada The Star, ada Pack of Pentacles ya. The Star sama Pack of Pentacles sobat ya. Saya baca yang The Star dulu. Di sini kelihatannya kalian ingin yang tertangkap ya, kalian energinya ini menginginkan sebuah harapan-harapan, menginginkan sebuah cita-cita ya. Di sini adanya suatu asmara ya. Tetap ya, sekali lagi 3 ya, asmara, pekerjaan, keuangan. Oke, balik ya. Di sini kelihatannya kalian adanya suatu harapan, suatu cita-cita, bagaimana cara menyetabilkan asmara ya. Bagaimana asmara kalian akan lebih bisa damai, dingin, baik yang secara nikah maupun yang pacaran maupun yang single, ingin bisa menemukan, cepat menemukan suatu gandengan ataupun suatu pasangan yang kalian inginkan. Di sini harapan-harapan kalian tinggi, kalian penuh semangat di sini, penuh keyakinan di sini. Ya, kira-kira seperti itu untuk bisa mewujudkan asmara yang baik ya, yang seperti saya katakan barusan ya. Oke, untuk kartu The Star ya. Di sini ada kartu kedua ya. Tadi saya mengatakan Pack of Pentacles ya. Di sini artinya apa? Di sini kalian selalu ada yang merenungi nasib ya di sini ya. Kalian bisa saja di sini merenungi sebuah nasib ya kalau saya tangkap. Terus terkadang kalian di sini juga berusaha dengan keyakinan kalian ingin bisa mengejar impian kalian dalam hal asmara. Di sini kalian memikirkan, ketika saya mempunyai pemikiran untuk mengejar itu, saya akan bisa mencapai itu semua. Ini yang kalian pikirkan. Di sini kelihatannya asmara kalian masih dikatakan belum bisa stabil, masih berada di tengah-tengah ya. Yang jelas kalau masalah ruwet, panas, saya tidak menangkap energinya, tetapi adanya suatu kenyamanan, adanya suatu ketenangan dalam hati ya. Biarpun secara nikah, pacaran maupun yang single, kira-kira seperti itu ya. Syukuri saja sobat ya, biarpun belum bisa dikatakan berada di atas asmara kalian ya. Bisa ditangkap ya di sini ya, kalian di sini masih mengejar impian itu ya. Saya melihat di sini kalian juga adanya suatu perjuangan ya untuk bisa mengembangkan asmara kalian lebih bagus ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk kartu kedua, karir, ada 9 cup sama King of Cup ya. Ada 9 cup, King of Cup. Oke, saya baca untuk yang 9 cup dulu. 9 cup di sini kelihatannya kalau masalah pekerjaan kelihatannya bagus ya. Kalau saya tangkap di sini kalian ada yang beberapa ini sudah mencapai target biarpun belum sempurna ya. Di sini kalian adanya suatu akhirnya, di sini kalian adanya suatu ketenangan batin. Ingat ya sobat ya, ketika saya mengatakan di sini adanya suatu keberhasilan, adanya suatu yang bisa kalian capai targetnya ya, bukan berarti kalian yang belum mempunyai target itu tidak bagus, tetapi di sini adanya suatu ketenangan batin, itu artinya bagus ya. Bisa dikatakan itu ya minimal tidak membuat kalian gelisah ya.
karena ketenangan batin itu juga mahal harganya ya. Bisa ditangkap ya, di sini adanya kesuksesan ya, bukan saja kesuksesan secara nyata, secara kalian bisa mencapai target, bukan hanya seperti itu, tetapi kesuksesan dalam ketenangan batin ya. Biarpun kalian masih tahap apa ya, masih tahap merintis ya, mulai kecil dulu ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini kalian adanya suatu ketenangan batin, itu namanya juga sukses sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Ini yang kedua ada King of Cup ya. Jelas di sini kalian sedang berfokus ya, hampir sama ya. Kalian di sini jelas berfokus penuh dengan masalah pekerjaan yang sudah kalian jalankan, biarpun itu yang sudah target, biarpun yang masih merintis mulai nol pelan-pelan. Di sini kelihatannya saya menangkap kalian lebih berfokus diri, kalian lebih adanya suatu perjuangan yang keras di sini ya. Kira-kira seperti itu untuk bisa mencapai target, mencapai sukses yang kalian inginkan. Jadi kalian tuh fokus, benar-benar fokus kalau saya tangkap energinya ya. Perkara nanti bisa sukses apa tidak, saya melihat di sini kalian tetap adanya semangat dan itu akan bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, masalah keuangan ada 6 cup sama The High British ya. 6 cup The High British ya. Saya bahas 6 cup dulu. Di sini kelihatannya keuangan kalian ya, bisa dikatakan ya stabil ya, tidak terlalu buruk, berada di posisi tengah-tengah ya. Biarpun ada sedikit sulit, saya mengatakan uang kalian berada di tengah-tengah ya. Tidak, maksud saya itu tidak terjadi kekosongan sama sekali, masih ada di sini ya. Dan di sini juga kalian terkadang dikecewakan dengan seseorang ya. Mungkin bisa jadi ini masalah janji-janji ya, masalah janji-janji tentang sebuah adanya keuangan. Di sini kalian kecewa ya, adanya suatu rasa kekecewaan juga karena kalian mungkin dibohongi, mungkin di PHP, hanya sekedar kalian dijanji-janjikan ya. Itu yang faktor kedua ya, kira-kira seperti itu. Bisa jadi kalian seperti itu karena di sini energinya tertangkap energi kekecewaan, adanya sedikit kecewa. Biarpun secara tarikan energi di sini keuangan kalian saya katakan tadi cukup stabil, tidak terlalu kosong belong ya, tidak terlalu menurun ya. Adanya suatu kekecewaan gara-gara janji-janji yang mungkin tidak ditepati ya. Kalian dijanjikan adanya keuangan, mungkin di sini ada kekecewaan dan itu tidak terbukti ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, yang kedua ada The British ya. Biarawati duduk santai ini ya. Ini kelihatannya kalian di sini juga apa ya, bisa dikatakan kalian sedang berusaha ya, berusaha menajamkan naluri kalian, berusaha bisa menajamkan batin kalian untuk bisa menyikapi bagaimana caranya untuk bisa menemukan perkembangan, kestabilan, adanya suatu cadangan-cadangan yang besar tentang hal keuangan. Di sini kelihatannya kalian diuji dengan batin kalian, diuji dengan feeling perasaan kalian ya. Kalian diuji untuk bisa memainkan itu semua, bagaimana cara untuk mengembangkan, kira-kira seperti itu yang saya tangkap energinya ya. Bisa ditangkap ya sobat ya. Oke ya, saya akan deteksi ini untuk zodiak apa ya. Bismillah. Oh ya, di sini harap berhati-hati ya, insya Allah ini akan tepatnya. Saya sering mengatakannya, adanya zodiak yang bersinar ya, adanya juga zodiak yang kurang bersinar ya. Belum tentu yang bersinar itu secara general, itu secara general reading itu bersinar terus ya, kan tidak bisa mengetahui ya, karena ini bersifat general. Di sini kelihatannya zodiak ini di bawah naungan zodiak Gemini, insya Allah akan bisa mengena ya, karena kuat energinya Gemini ya di sini ya. Seperti itu ya. Semoga akan bisa resonate dan tepat apa yang kalian rasakan ya, seperti yang saya omongkan. Oke, saya lanjut 3 zodiak lagi sobat ya. Satu, dua, tiga. Ini langsung saja sobat ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, biarpun agak
agak mepet, yang penting cukup ya mejanya sobat ya, karena tinggal 3 zodiak ya, jadi langsung saja ya. Oke, saya bacakan ya untuk zodiak lanjutannya, masalah asmara dulu. Ini ada The Sun sama The Lovers ya, The Sun sama The Lover ya, bagus ya di sini ya. Saya menangkap ya energi kalian yang tertarik di sini ya. Ini adanya The Sun ya, The Sun kartu pertama ya, adanya suatu keceriaan ya, adanya suatu perkembangan biarpun itu tidak signifikan, adapun juga yang signifikan ya. Maksud saya ada yang secara perlahan-lahan berkembang, ada yang sudah langsung berkembang di sini ya. Saya menangkap semua itu ya. Adanya suatu kebahagiaan juga di sini ya, dalam hal asmara ya. Di kartu kedua ada The Lover ya, ini bagus ya. Di sini menunjukkan bahwa bisa dikatakan asmara kalian di sini sedang baik-baik saja ya, tidak ada ya, bukannya tidak ada, tetapi minim masalah kalian di sini ya. Jadi bagus ya, ini adanya energi suatu hati yang sinkron, klik kalian sama pasangan kalian atau pasangan kalian ke kalian itu klik hatinya. Jadi bukannya berarti tidak ada masalah, setiap kehidupan pasti ada masalah. Cuman yang saya katakan di sini minim masalah, sedikit masalah, yang ada kebahagiaan dan secara kalian berpasangan itu enak ya, tidak adanya timbul konflik, tidak adanya timbul memanas di sini ya. Ini bagus ya untuk asmara kalian ya. Sekali lagi ini bersifat general ya, semoga akan tepat ya. Di masalah pekerjaan ada Temperance sama The Magician ya. Ini Temperance, ini Magician sobat ya. Di sini saya menangkap energi kalian ya. Masalah pekerjaan ini kelihatannya kalian berhati-hati sekali di sini ya. Sangat berhati-hati sekali, tidak mau adanya suatu kesalahan mungkin ya. Dan di sini kalian mencoba memfokuskan diri untuk bisa menjalankan pekerjaan yang sudah kalian jalankan ya di sini ya. Dan lebih tepatnya di sini kalian juga adanya kesabaran ya di sini, dan hati-hati sekali, ini bagus ya, pengontrolannya luar biasa ya. Temperance. Oke, yang kedua ada The Magician ya. Di sini artinya kalian juga bisa dikatakan mempunyai kecerdasan juga ya di sini ya. Daya olah pemikiran kalian di sini kelihatannya bagus ya. Mempunyai kecerdasan, mempunyai ketajaman hati juga, dan mempunyai pergerakan yang bisa dikatakan lincah ya. Tidak bermalas-malasan di sini. Kelihatannya kalian orangnya lincah juga ya, tidak mau adanya suatu malas ya di sini ya. Juga adanya suatu cinta kasih di sini ya. Bagus ya, di sini kalian akan bisa menemukan suatu keberhasilan, suatu kesuksesan di sini ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita buka keuangan. Jadi intinya bagus ini keuangan, ada Queen of Pentacles sama 4 cup ya. Queen of Pentacles ini 4 cup sobat ya, orang yang duduk kelelahan. Oke, yang Queen of Pentacles di sini kalian berharap besar untuk bisa menyetabilkan keuangan. Saya rasakan di sini tertarik energinya oke ya. Kalau saya secara terawang di sini saya menangkap energi kalian di sini kelihatannya keuangan kalian ada ya, bisa dikatakan di atasnya stabil ya, tidak kekurangan, stabil, naik sedikit, adanya suatu kenaikan biarpun tidak banyak ya di sini ya. Kalian mencoba berfokus ya untuk bisa lebih berkembang lagi, untuk bisa mendapatkan keuangan lagi, meskipun di sini saya mengatakan keuangan kalian masih terjaga, masih aman, masih di atasnya stabil, biarpun itu sedikit naik tidak masalah kan, biarpun sedikit kan naik itu namanya. Oke ya, saya tangkap ya. Untuk kartu kedua ada 4 cup ya, orang duduk ya. Saya tadi mengatakan ya, orang duduk ini kelelahannya. Ini terkadang tertangkap juga energi kalian terkadang dibikin lelah, dibikin capek dengan pemikiran-pemikiran kalian, bagaimana untuk mengembangkan, bagaimana saya ini untuk mengembangkan keuangan saya, kira-kira seperti itu. Di sini kalian diuji juga dengan suatu pemikiran, bisa juga fisik kalian di sini ya, sehingga kalian tidak kontrol, akhirnya kalian loss berpikir saja ya, bekerja saja, di sini tidak terkontrol istirahat kalian. Makanya saya bilang terkadang kalian dibuat kelelahan, capek untuk berpikir, capek dibuat secara berpikir maupun fisik, bisa tangkap ya, karena di sini kelihatannya kalian selalu mempunyai pemikiran untuk adanya suatu perkembangan yang bagus ya. Dan itu memang nyatanya bagus. Orang yang semangat itu ya itu memang yang benar, yang betul seperti itu. Cuman kalian di sini harap dikontrol ya, masalah kesehatan sobat ya.
Jangan terlalu diforsir karena saya lihat keuangan kalian di sini kelihatannya rada sedikit aman ya. Akan adanya suatu peningkatan nantinya di sini. Bagus ya kira-kira seperti itu ya. Oke, saya deteksi ya ini kok bagus semua ini ya. Ini zodiak apa ini ya? Ya, bagus untuk kalian ya. Di zodiak ketiga ini kalian berada di zodiak Sagittarius ya. Selamat untuk Sagittarius, ini kelihatannya baik ya. Kelihatannya ya. Oke, saya taruh sini. Oke, ini langsung saja saya buka ya. Ini untuk pekerjaan ada The World sama 9 koin. Ya, untuk asmara The World sama 9 koin. Di sini untuk pekerjaan Pack of Cups sama King of Pentacles ya. Pack of Cups sama King of Pentacles ya. Oh, di sini ada 8 cup 8 koin sama 10 tongkat. Ya. 8 koin sama 10 tongkat. Oke, untuk asmara dulu. Di sini ada The World ya, tadi saya menunjukkan kalian ya. The World di sini kalian mengharapkan suatu apa ya? Suatu perkembangan juga ya. Di sini kalian tidak hanya asmara di sini yang kalian inginkan ya. Di sini kalian asmara juga ingin berkembang, keuangan juga ya, kesehatan juga, pekerjaan juga. Di sini banyak keinginan kalian ya. Dan kalian ingin berusaha untuk menyetabilkan itu semuanya. Ini empatnya mengena ini. Oh, mantap ya. Di kartu kedua ada 9 ya. 9 koin. Artinya di sini kalian bisa saja asmara kalian lagi sedang baik-baik saja ya. Lagi sedang tidak terlalu dihantam masalah ya di sini ya. Adanya suatu ketenangan dalam hati ya di sini ya. Bagus ya di sini ya. Oke, untuk masalah karir ada Pack of Cup ya, tadi saya menunjukkan ya. Di sini kelihatannya kalau masalah karir kalian sedang disibukkan atau sedang memfokuskan ya. Untuk masalah pekerjaan yang selama ini kalian jalankan, ini kelihatannya kalian benar-benar mau menjaga di sini ya, tidak mau adanya kekecewaannya atau kesalahan di sini. Bagus ya. Untuk kartu kedua ada King of Pentacles yang artinya di sini kalian adanya suatu ketenangan juga ya dalam menjalankan. Kelihatannya di sini kalian pasrah ya. Dalam arti apa ya, air mengalir ya, kira-kira seperti itu. Kalian menuruti air mengalir seperti apa itu yang kalian ikuti, dan ini bagus adanya suatu ketenangan dalam hati ya. Tidak ada kegagalan di sini ya, bagus ya. Untuk keuangan ada 8 ya tadi ya, ada 8 koin sama orang yang sedang memahat ya sobat ya. Di sini mengisyaratkan kalian sedang adanya perjuangan ya, berjuang keras karena di sini kelihatannya keuangan kalian lagi nipis, lagi benar-benar kurang bisa kondusif. Di sini tertangkap energi kalian sedang berusaha keras secara pikiran maupun fisik ya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan yang kalian inginkan ya. Kira-kira seperti itu. Di kartu kedua ada 10 ya. Ada 10 tongkat, 10 yang diangkat semua ini merasa keberatannya. Di sini kelihatannya kalian juga benar-benar apa ya, dihadapkan dengan suatu permasalahan yang benar-benar banyak menghantam kalian ya. Tentunya seputar keuangan. Bisa saja kalian memikirkan angsuran, ya bisa saja memikirkan kebutuhan sehari-hari ya. Seperti itu ya. Bisa saja kalian adanya suatu pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga itu yang menghampiri di dalam kehidupan kalian. Di sini kelihatannya kalian terkadang cukup dibuat lelah ya, tetapi kalian di sini tetap maju, tetap semangat. Itu yang saya suka ya, di sini adanya suatu semangat, adanya suatu perjuangan dan tidak menyerah biarpun dihantam masalah yang seperti saya sebutkan barusan. Ini bagus ya. Biarpun kalian capek, mungkin biarpun kalian sakit hati, itu tetap kalian mau berjuang, mau untuk menyentabilkan keuangan. Itu bagus ya. Saya akan deteksi ya, ini untuk zodiak apa ya sobat ya, zodiak keempat ya. Oke, di sini kalian ya yang terdeteksi
ya juga harap tetap waspada ya, harap tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan pantang kendor ya. Di sini terlihat kalian zodiak Scorpio ya, harap waspada ya Scorpio ya, tetap semangat Scorpio. Oke, untuk kartu terakhir ya, zodiak kelima ya. Zodiak kelima ini ada Ace of Pentacles ya, Ace of Pentacles sama 5 tongkat saling menyerang asmara ya. Di sini adanya Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar, artinya di sini kalian mengharapkan suatu hubungan asmara ini lebih baik lagi, lebih harmonis lagi ya, lebih setia lagi, lebih dingin lagi. Pokoknya yang saya tangkap energinya di sini kalian ingin yang lebih ya, kira-kira seperti itu ya. Itu bagus ya. Bukan hanya sempurna aja yang kalian inginkan di sini. Kelihatannya kalian menginginkan sesuatu yang lebih ya. Kalau kita mengatakan lebih itu kan ya berarti kan di atasnya bagus kan, kira-kira seperti itu ya. Itu yang kalian inginkan ya, cepat ya. Bisa tangkap ya. Di kartu kedua ya, di sini ada 5 tongkat saling menyerang ya. Artinya di sini apa? Kalian masih juga dihadapkan dengan suatu permasalahan, mungkin ada suatu perselisihan ya, bisa dari pasangan kalian ya. Biarpun saya katakan tadi di kartu pertama kalian menginginkan sebuah hal yang lebih dalam hal kebaikan, tetapi nyatanya di sini kalian masih kesulitan ya. Kalian terkadang masih dihadapkan dengan suatu pertikaian-pertikaian, permasalahan-permasalahan ya yang sedang kalian hadapi ya. Entah kalian ditinggalkan, entah kalian yang meninggalkan ya. Di sini jelas adanya suatu kekecewaan juga ya, sesuatu harapan-harapan yang kelihatannya kosong ya, yang kelihatannya hanya sebatas penyemangat, tetapi itu apa ya, hanya sebatas penyemangat tetapi itu singkat, tidak lama ya. Bisa dikatakan ya kosong lah, masih adanya suatu kekosongan di dalam kehidupan kalian. Kalau berada di pikiran kalian, kalau berada di angan-angan kalian, itu serasa itu serasa itu ada ya, serasa itu terjadi, tetapi kenyataannya banyak yang banyak suatu juga ketidakstabilan, banyak yang ditinggalkan. Di sini saya melihat banyak yang kacau ya, masalah asmaranya. Di sini saya menangkap energinya ya, banyak kekacauannya di sini juga ya. Oke, bisa tangkap ya sobat ya. Yang jelas di sini harap bersabar ya. Kemungkinan kalian akan bisa sukses ketika kalian adanya suatu sabar dan adanya suatu semangat ya. Oke, di kartu kedua ada mantap, ada tadi saya menunjukkan ya, ada 6 tongkat sama 6 ini ya. Sama 6 ya ini sobat ya. Mantap ini ya, 6 tongkat sama 6 koin ya. Angka yang sama ini. Di sini kelihatannya masalah pekerjaan kalian bisa dikatakan ada yang menemukan beberapa kesuksesan ya, kalau saya tangkap ya. Akan adanya suatu kemenangan di sini ya. Akan adanya suatu kesuksesan ya dalam hal pekerjaan yang kalian inginkan, kelihatannya di sini akan tercapai dan membuat hati kalian senang ya, kelihatannya ya. Oke, di kartu kedua ada 6 ya. 6 koin ya. Sama orang yang bersedekah ya. Di sini kelihatannya bisa dikatakan kalian orangnya ini kelihatannya tidak tekan juga ya. Kalau saya tangkap energinya, kalian itu ya bisa dikatakan tipikalnya itu orang yang mau berbagi, orang yang senang ataupun suka bersedekah ya, kalau di sini saya melihatnya ya. Dan di sini kelihatannya kalian juga berusaha untuk bisa mengimbangkan ataupun menyetabilkan tentang pekerjaan, dan terlihat di sini tidak terlalu buruk ya, bahkan di sini terlihat bagus ya kalau masalah pekerjaannya. Kira-kira seperti itu, bagus di sini ya, tidak terlalu adanya suatu tekanan ataupun konflik ataupun kekhawatiran yang terlalu berlebihan, tidak ya. Saya merasakan adanya suatu kayak suatu ketenangan ya, seperti suatu ketenangan, kedamaian ya. Ibarat air itu memilih ya, kira-kira seperti itu ya. Tidak ada hambatan ya. Ya mungkin ada hambatan, tetapi ya itu tadi, tidak mengkhawatirkan. Bagus ya. Keuangan di sini ada judgment ya. Sekali lagi ada judgment sama Ace of Cup ya, judgment, Ace of Cup. Di sini kelihatannya keuangan kalian cukup bagus ya, karena di sini kemungkinan kalian akan mendapatkan kabar-kabar baik
informasi baik yang selama ini kalian tunggu, yang selama ini kalian nanti-nantikan, dan di sini kelihatannya akan meledak ya. Kalian akan bisa mendapatkan kabar bagus tentang apa yang sudah kalian pikirkan, ya tentunya masalah keuangan ya. Di sini ada Ace of Cup ya tadi ya. Ada tangan keluar dari awan memegang cup, sama atasnya ada merpati ya. Di sini mengisyaratkan bahwa keuangan kalian bisa dikatakan cukup baik ya. Kalian di sini laki-laki terlihat, kalian di sini kelihatannya penuh cinta kasih ya. Kelihatannya kalian ketika ada uang, kelihatannya kalian mau berbagi, kalian tidak mau memakan sendiri di sini ya. Baik berbagi dengan keluarga kalian, teman dekat kalian, ataupun bisa dengan orang-orang sekitar kalian. Kalau saya lihat di sini karakternya, kalian itu memang penuh kasih sayang ya, penuh rasa dengan berbagi yang luar biasa ya. Di sini mantap ya, akan saya lihat ya. Bismillah. Mantap ya, saya sering mengatakan ya, ketika memang itu energinya itu terlalu apa ya, kurang baik, buruk ya, itu terus mengejar saya sobat ya, zodiaknya. Saya sendiri tidak tahu. Ini juga sama, ketika itu energinya baik selalu mengejar saya. Jelas ini berada di bawah zodiak Leo ya. Ini Leo ini yang saya tangkap ini ya. Aku sini ya, Leo ya. Tetap semangat sobatnya. Oke ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sobatnya. Semoga akan bisa manfaat ya. Semoga akan bisa mengena ya sobat ya. Seperti itu ya. Sebentar ya, kok saya mendapat apa informasi ya. Sebentar sobat ya, sabar ya. Mantap ya. Ini tadi saya mengatakan ada suatu zodiak Scorpion ya. Di sini kelihatannya bukan hanya Scorpion ya, khusus ya, yang berada di bawah naungan zodiak Scorpion. Ya, sekali lagi ini bukan Scorpion saja ya, tetapi saya barusan mendapat informasi, kelihatannya saya disuruh menyampaikannya. Di sini kelihatannya ada dua zodiak, jadi tiga ya, yang mendekat sama Scorpion ini ya, yaitu Taurus ya, Aries ya, sama Aquarius ya. Ketika kalian menonton channel channel saya ini barusan ya, itu ketika kalian menyimak yang saya bicarakan tadi seputar Scorpion, ini ternyata ada susulan zodiak. Itu tadi yang saya sebutkan ya, semoga akan bisa ditangkap ya. Itu yang menyusul kalian ya. Jadi ada tiga yang menyusul di Scorpion. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Energi saya benar-benar terkuras sobat ya. Mohon maaf ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan ya, ini bersifat general reading ya. Bisa tepat, bisa tidak. Insya Allah akan bisa tepat ya. Kira-kira seperti itu. Biarpun yang saya tembak zodiaknya saya berharap itu akan bisa mengena sama kalian, karena ini sekali lagi saya tidak mengarang-mengarang cerita ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya mengarang, kasihan kalian ya. Ya, sekali lagi ini bersifat general reading. Ketika kalian ingin tahu lebih pastinya apa benar, apa cocok dengan general, apa tidak, silakan konsul, silakan privat, nanti akan saya bongkar semua. Alhamdulillah sampai saat ini, mulai kemarin pertama saya pasang nomor WA, sampai saat ini pun, sampai sekarang pun tidak ada satupun yang meleset ya. Sekali lagi saya tidak menyombongkan diri, karena memang pengakuan dari yang sudah konsul semuanya bilang tepat ya, dan alhamdulillah sudah saya kasih solusi dan semangat ya. Saya sekali lagi terima kasih buat sahabat yang jauh di luar negeri, di luar Indonesia ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang di Brunei, di Hong Kong, di Malaysia ya, di Singapura ya. Salam balik untuk saya ya. Semoga kalian di sana tetap baik-baik ya, tetap semangat juga ya. Oke. Sekali lagi tetap saya doakan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah bergabung, semoga kalian diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan keselamatan di dunia wal akhirat, juga diberikan apa yang kalian inginkan selama ini akan bisa terwujud, akan bisa sukses atas izin Tuhan ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala secara umum ya.
Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi, khusus di channel Ruang Batin ini bukan hanya sekedar hiburan ya. Channel Ruang Batin mempunyai misi, ini bukan sekedar hiburan, bukan sekedar untuk penenang hati sesaat, tetapi semoga akan bisa diambil manfaatnya buat kalian ya. Oke, saya Dani Kasyaf ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.